kepada warga yang terdampak bencana banjir. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengetahui masalah kesehatan yang dialami oleh para pengungsi, lalu untuk mengidentifikasi faktor risikonya dan juga untuk tindak lanjutnya. Lalu bisa kita lihat di sini di posko pengungsian ini cukup padat pengungsinya. Lalu di sekitar posko juga itu tuh terdapat banyak sekali sampah-sampah yang terbawa oleh arus banjir. Lalu untuk toiletnya itu tuh hanya satu dan digunakan oleh semua pengungsi yang ada di posko 1 ini. Jadi toilet ini juga mengalami keterbatasan air dan air di sini juga masih menggunakan air yang kotor. Selamat pagi Bapak Mama. Pagi Ibu. Permisi ya Bapak Mama. Ibu. Bisa duduk ya. Bapak Mama mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Jadi Bapak Mama saya di sini mau melakukan pendataan. Bapak Mama boleh kah? Boleh, silakan. Baik sudah. Saya mulai dari Mama ini. Mama ini kalau boleh tahu Mama namanya siapa? Yanti, Yanti. Umurnya berapa? 42 tahun. 42 tahun. Mama kalau hanya Mama rasakan tuh apa? Saya tegang, mau kepala sakit semua. Saya tegangnya kayak sakit. Terus Mama seperti Sudah Ibu, 170 kemarin. tinggi 170 ya? Iya, Ibu. Mama ini merasa sakit kepala. Iya, kepala, leher, tegang. Pusing juga Ibu. Itu pernah dapat obat? Belum Ibu. Belum ya? Iya. Oke baik sudah Mama ini sudah saya data nanti akan saya laporkan ke koordinator posko supaya Mama dapat obat ya. Iya, Ibu. Kedua dengan Mama siapa nih? Saya Mama Rama. Mama Rama. Umurnya berapa Mama? Anak 8 tahun. 68 tahun. Keluhannya apa Mama? Saya itu perut sakit Ibu. Terus menceret. Kemarin itu berak sampai 5 kali ini sampai malam. 5 kali ya? Cair. Kencernya gede itu. Terus tadi pagi Mama? Dari pagi tuh Berapa kali? sama sudah. Kemarin 5 kali, tadi pagi berapa kali? Dari pagi masih 2. 2 ya? Oke, terus berikutnya dengan Mama siapa? Mama Salsa Ibu. Salsa. Umurnya berapa Mama? 45. Keluhannya apa Mama? Usaha batuk-batuk dari malam. Batuk ya? Ya pilek dengan rasa badan panas gitu. Panas ya? Mama merasa pusing tidak? Pusing Ibu. Pusing ya? Minta obat juga. Baik. Nanti saya laporkan ya. Berikutnya dengan Bapak siapa? Bapak Novan Ibu. Bapak Novan ya? Umurnya berapa Bapak? Saya umur 45 tahun Ibu. 45. Keluhannya apa Bapak? Ibu saya ini gatal-gatal, kaki tangan, semua paling gatal-gatal Ibu. Gatal-gatal ya? Dari kapan Bapak gatal-gatal? Dari 3 hari lalu Ibu. 3 hari yang lalu. Bapak mandi tidak? Mandi Ibu, Ibu tahu kiri itu. Oh, gatal-gatal. Air di sini ya? Ibu. Bagaimana? Baik, sudah. Oke Bapak Mama, ini saya sudah data. Jadi nanti data yang ini saya data Bapak Mama semua ini akan saya laporkan ke koordinator posko. Nanti mereka akan tindak lanjuti supaya Bapak Mama semua ini dapat obat dan penanganan dari petugas kesehatannya. Oke kalau begitu saya izin ke posko berikutnya ya Bapak Mama. Ya, Ibu. Itu saya pamit ya. Permisi Ya, Ibu. Bapak Mama. Ya, Ibu. Oh iya Bapak Mama saya lupa nanti sebentar siang begitu atau sore saya datang lagi ya. Cek lagi ya. Oke, baik Bapak Mama saya permisi ya. Ya Ibu, hati-hati. Iya Mama. Permisi Ibu, selamat pagi. Pagi. Ibu ini saya mau melaporkan hasil pendataan yang sudah saya lakukan di posko. Nanti bisa kan dulu Ibu. Ya Bu, terima kasih Ibu. Oke, baik sudah Ibu dari hasil pendataan saya dan hasil analisis yang surveillance kesehatan di posko pengungsian itu. Jadi saya menemukan bahwa ada beberapa masalah kesehatan yang terjadi, yaitu seperti diare itu tuh sebanyak 18 kasus, lalu batuk dan demam itu sebanyak 11 kasus, hipertensi kambuh itu sebanyak 7 kasus, dan juga beberapa kasus gatal-gatal. Jadi yang paling banyak diare. Iya, yang paling banyak itu diare sebanyak 18 kasus. Jadi dari penetapan diare sebagai prioritas itu didasarkan pada beberapa pertimbangan yang sudah kami lakukan. Jadi yang pertama itu kita bisa lihat dari jumlah kasus diare itu merupakan jumlah yang paling terbanyak di antara semua penyakit 18 ya? yang didata. Itu
Yang kedua, kondisi lingkungan pengungsian bisa kita lihat tuh Ibu, yang sangat kotor, Iya. terus banyak lumpur-lumpur sampah-sampah yang berserakan. Jadi kondisi ini akan sangat memperburuk status kesehatan pengungsi. Jadi apabila situasi dan kebersihan lingkungan tidak segera diperbaiki, itu akan terjadi penambahan jumlah kasus dan bahkan berpotensi untuk menimbulkan kejadian yang luar biasa. Jadi untuk prioritas tindakan yang perlu kita lakukan itu adalah meningkatkan ketersediaan air bersih, terus kita juga bisa memperbaiki sanitasi kebersihan lingkungannya, terus memastikan akses toilet yang memadai, lalu kita juga bisa memberikan edukasi tentang cuci tangan pakai sabun, lalu serta pemantauan harian terhadap kasus yang ada. Kasus diare ini ya? Ya, kasus diare. Jadi Ibu, selanjutnya itu saya akan melakukan edukasi terkait dengan penyakit diare supaya pengungsi itu bisa tahu penyakit diare itu seperti apa, terus cara pencegahannya seperti apa, itu akan saya jelaskan supaya mereka paham tuh Ibu, ya supaya bisa meminimalisir kejadian diare ini bertambah. Oke, kalau begitu sekian saja ini laporan pendataan dari saya. Saya permisi ya Ibu. Iya, Ibu. Baik. Terima kasih. Ibu. Permisi Bapak Mama. Bapak saya izin duduk ya. Ah, Bapak Mama, ini maaf mengganggu waktunya. Tadi kan saya sudah kasih tahu ke Bapak Mama bahwa sore atau siang saya datang lagi. Nah, ini siang saya datang lagi. Jadi Bapak Mama, tadi kan saya sudah data semua pengungsi di semua posko. Jadi dari data yang saya daftarkan itu paling banyak pengungsi di sini nih terkena penyakit diare. Jadi hari ini saya akan jelaskan kepada Bapak Mama semua tentang penyakit diare. Jadi Bapak Mama, di sini saya ada kertas. Nanti ini saya bagi ke Bapak Mama ya. Nanti supaya pada saat saya jelaskan sebentar Bapak Mama juga bisa lihat-lihat di kertas ini ya. Ini Mama saya bagi ya. Ini sudah. Oke, baik sudah. Bapak Mama sudah pegang toh ini kertas yang saya bagi. Jadi Bapak Mama di sini langsung saja ya saya jelaskan tentang penyakit diare. Jadi Bapak Mama sudah tahu belum apa itu penyakit diare? Belum ya. Oke, baik sudah Bapak Mama, penyakit diare itu adalah kondisi di mana kita buang air besar itu tuh lebih dari 3 kali dalam satu hari. Jadi untuk fesesnya atau maaf Bapak Mama untuk vaksinnya tuh itu encer atau cair, biasanya disertai dengan lendir ataupun darah. Terus Bapak Mama untuk tanda dan gejalanya itu tuh biasanya Bapak Mama akan merasakan ini sakit perut, terus demam, terus haus, sering haus tuh Bapak Mama sering haus, rasa haus ya. Itu juga menjadi tanda dan gejala dari diare. Terus yang berikutnya itu tuh siapa saja yang bisa terkena diare. Jadi untuk kelompok-kelompok yang rentan terkena diare itu tuh ada bayi dan balita karena sistem kekebalan tubuhnya itu tuh belum matang. Jadi bisa saja terkena penyakit, terutama penyakit diare ini. Terus lansia juga karena mengalami penurunan fungsi tubuh, jadi bisa terkena juga ya. Oke, baik Bapak Mama, selanjutnya itu tuh di mana kita bisa terkena diare. Jadi kita bisa terkena diare itu tuh biasanya itu di tempat-tempat yang sanitasi atau kebersihannya buruk. Misalnya kayak seperti yang sekarang kita alami, kita punya posko ini kan dia punya kebersihannya kurang toh, sampah berserakan di mana-mana. Terus ini air tergenang juga, habis banjir tuh air tergenang, terus banyak lumpur. Itu juga bisa kita terkena diare. Terus kita juga ketika ini pergi ke pasar-pasar atau ke tempat-tempat yang kotor, misalnya ke toilet, kalau kotor tuh itu juga kita bisa kena Mama. Terus yang berikutnya itu tuh bagaimana cara kita untuk mencegah untuk penyakit diare. Jadi cara kita mencegah penyakit diare itu tuh yang pertama, ketika kita pergi toilet kita harus cuci tangan, lalu setelah kita pulang dari toilet juga kita harus cuci tangan. Begitupun dengan sebelum makan maupun setelah makan. Terus yang berikutnya itu tuh kita harus banyak makan makanan yang bergizi, macam sayur, buah, itu kita harus banyak makanan-makanan itu. Terus berikutnya itu tuh sebelum makan juga kayak misalnya sayur, buah itu sebelum kita makan tuh harus dicuci
sayur juga sebelum kita olah itu harus dicuci karena itu kan sudah terkontaminasi dengan kuman. Terus untuk di sini juga kan Bapak Mama toiletnya kan hanya satu nih. Jadi ini kan pasti digunakan oleh semua Bapak Mama yang ada di sini. Jadi toilet ini kan harus dijaga supaya tetap bersih. Terus untuk lingkungan juga harus dijaga, kayak sampah-sampah itu nanti akan kami laporkan ke koordinator supaya menyiapkan tempat sampah supaya ya supaya nanti kalau Bapak Mama habis makan atau apa sampah-sampah itu langsung dibuang pada tempat sampah yang disediakan. Oke, baik, sudah Bapak Mama, mungkin ini saja penjelasan dari saya terkait dengan penyakit diare. Mungkin Bapak Mama ada yang ingin Bapak Mama tanyakan? Oke, sudah jelas ya Bapak Mama. Oke, kalau sudah jelas begitu berarti saya yang tanya Bapak Mama ya. Oke, Bapak Mama, untuk penyakit diare itu tuh apa sih? Yang BAB-nya itu lebih dari 3 kali dalam sehari. Ya, terus Saya apa sertai lagi? dengan lendir dan darah. Oke, bagus sekali. Permisi Ibu. Ya Ibu, bagaimana? Ibu, ini saya mau melaporkan lagi. Jadi tadi kan saya sudah lakukan edukasi. Mari Ibu duduk dulu. Oh iya Ibu. Terima kasih Ibu ya. Iya. Oke. Bagaimana tadi Ibu? Iya Ibu, jadi tadi kan saya sudah lakukan edukasi. Terus pengungsi juga sudah sangat paham dengan apa yang saya jelaskan tentang penyakit Diare diare. ini tadi, Ya, ya. cara penanganannya seperti apa mereka sudah tahu. Nanti Ibu untuk kedepannya rekomendasi dari kami itu Ibu bisa menambah pasokan air bersih karena di sana tuh keterbatasan air bersih, banyak air kotor kotor ya, tuh Ibu iya. yang tergenang itu. Lalu Ibu juga bisa menambah ini toilet, fasilitas toilet itu karena di sana cuma satu tadi. Terus melakukan pengelolaan sampah secara rutin. Jadi Ibu bisa siapkan tempat-tempat sampah tuh supaya pengungsi bisa buang sampah pada tempatnya. Baik Ibu. Lalu Ibu juga bisa lakukan edukasi kembali terkait dengan kebersihan ini hidup, pola hidup dan sehat. Lalu bisa memastikan ketersediaan obat dan juga pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan kayak lansia-lansia. Terus ini obat-obatan juga untuk ini pengungsi-pengungsi yang terkena ini diare, gatal-gatal itu Ya. Nanti akan harus kami disediakan Iya, Ibu. karena tadi mereka bilang belum dapat obat. Iya Ibu, nanti kami koordinasi lagi Oke ya. Ibu, jadi itu saja laporan dari saya. Kalau begitu saya izin pamit ya Ibu ya. Ya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Ya Ibu, permisi Ibu. Ya. Surveillance kesehatan yang telah dilakukan, prioritas masalah kesehatan yang paling banyak itu adalah kasus diare sebanyak 18 kasus. Jadi surveillance kesehatan ini dilakukan untuk pengendalian dan pencegahan penyakit. Jadi demikian manajemen surveillance yang saya lakukan pada warga terdampak bencana banjir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.